Pilkada serentak 2024 memasuki babak baru setelah pemungutan suara selesai dan pemenangnya sudah dinyatakan oleh KPU daerah. Mahkamah Konstitusi atau MK membuat keputusan yang membuat banyak pihak tersentak. Dalam sidang yang digelar pada Senin 24 Februari 2025, Majelis Hakim memutuskan puluhan perkara. Mereka diantaranya menyatakan sejumlah pemenang didiskualifikasi dan memerintahkan KPU daerah untuk menggelar pemungutan suara ulang. Salah satu daerah yang harus melakukan pemungutan suara ulang adalah Kabupaten Serang, Banten. Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk menggelar pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara. Perintah itu mengikuti pembatalan keputusan KPU Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 yang menyatakan pasangan calon nomor urut 2, Ratu Rahmatu Zakiyah, Muhammad Najib Hamas sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Serang. Majelis Hakim mengendus keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam pemenangan Ratu Najib. Diketahui, Yandri merupakan suami dari Ratu Rahmatu Zakiyah. Sebagai pejabat negara, Yandri dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Larangan itu ditegaskan dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam persidangan diketahui, Yandri yang juga politikus Partai Amanat Nasional menghadiri rapat kerja cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang yang berujung pada pernyataan dukungan kepada pasangan Ratu Najib. Majelis Hakim menilai tindakan Menteri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Perintah serupa diberikan kepada KPU Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat yang harus menggelar pemungutan suara ulang. Perintah itu muncul lantaran Majelis Hakim mendiskualifikasi Anggit Kurniawan Nasution selaku calon wakil bupati yang tersandung status mantan terpidana. Anggit didiskualifikasi lantaran dalam dokumen persyaratan calon menyatakan tidak pernah dipidana, padahal faktanya tidak begitu. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Anggit pernah dijatuhi hukuman pidana terkait penipuan. Kasus serupa terjadi di Pilkada Kabupaten Bovendigul, Papua. Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Petrus di Columbus Omba sebagai calon bupati terkait status mantan terpidana. Kendati menurut keterangan Pengadilan Negeri Merauke, Petrus tidak pernah berstatus terpidana, namun putusan Pengadilan Militer berkata lain. Petrus dinyatakan sebagai mantan narapidana dan hal itu tidak diketahui secara luas oleh masyarakat. Sehingga Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Petrus lantaran tidak jujur dan memerintahkan KPU setempat untuk menggelar pemungutan suara ulang. Yernias Bisai, calon wakil gubernur Papua pun dipandang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak jujur dalam memenuhi persyaratan calon wakil gubernur terkait status tidak pernah terpidana. Lantaran itu, Yernias didiskualifikasi dan dilarang mengikuti pemungutan suara ulang. Kasus di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, lain lagi. Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Owena Mayangsari dan Stanislaus Liah lantaran pasangan calon nomor urut 3 itu melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Mereka menjanjikan sejumlah uang di seluruh kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu. Lantaran itu, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Owena Liah dan memerintahkan KPU setempat melakukan pemungutan suara ulang. Putusan diskualifikasi pun ditujukan kepada Edi Damansyah, calon Bupati Kutai Kartanegara, karena dinyatakan sudah 2 periode menjabat bupati. Bersamaan dengan itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kutai Kartanegara untuk melangsungkan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Edi Damansyah. Nasib serupa dialami Ade Sugianto, calon Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, yang sudah dinyatakan sebagai pemenang pilkada. Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Ade lantaran dinilai sudah 2 periode menjadi bupati dan memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang dalam kurun waktu 60 hari sejak putusan dibacakan.